Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka lebih baiknya jika kita menyerahkan tubuh dan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Itu silakan pimpin kita salah satu dalam doa. Persilakan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bapak akan mengecek kehadiran dari anak-anak kami. Silakan dengarkan namanya masing-masing. Oke, jadi silakan dibuka bukunya. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran PKN yang berjudul dengan topik pembahasan yaitu mengenal lembaga-lembaga dan susunan pemerintahan desa. Sekali lagi, mengenal lembaga-lembaga dan susunan pemerintahan desa. Silakan dicatat. Sudah? Bapak sedikit memberikan pertanyaan mengenai topik ini kepada anak kami. Apakah kampung kita ini adalah sebuah desa atau tidak? Ya, desa kita ini adalah sebuah desa. Dan apa nama desa kita? Baik, betul, desa kita adalah Desa Masjaya. Untuk lebih memberikan pemahaman tentang lembaga pemerintahan desa ini, silakan lihat gambar atau foto yang memperlihatkan kondisi kantor pemerintahan desa. Lihat. Baik. Bapak sedikit memberikan penjelasan mengenai pemerintahan desa ini. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh nasional. Jadi itu adalah pengertian dari kepala desa, pemerintahan desa. Adapun susunan dari pemerintahan desa ini yaitu pertama, terdiri dari kepala desa. Apa saja yang menjadi tugas dari kepala desa ini adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Jadi itu adalah tugas dari kepala desa. Kepala desa ini juga adalah seorang pemimpin tertinggi dari desa tersebut. Kepala desa ini juga dipilih lewat pemilihan umum yang diselenggarakan oleh desa tersebut. Dan kedua, selanjutnya, masa jabatan seorang kepala desa adalah selama 6 tahun dan bisa kembali dipilih atau menjabat banyak 3 kali berturut-turut atau juga tidak berturut-turut. Jadi bisa dipilih kembali 3 kali berturut-turut setelah masa jabatan itu habis, ataupun tidak berturut-turut, artinya sudah pernah menjabat sebagai kepala desa namun sudah tidak menang terpilih lagi, namun pemilihan berikutnya bisa kembali dipilih dan menjadi kepala desa. Jadi itu mengenai seorang kepala desa atau pemimpin tertinggi di desa. Kemudian susunan pemerintahan desa lagi terdiri dari perangkat desa. Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa yang bertugas mengurus seluruh administrasi dari desa tersebut. Kedua, perangkat desa yang kedua adalah kawan atau kepala urusan.
Apa saja yang menjadi tugas dari kawan ini adalah mengurus bidang-bidang tertentu seperti keuangan, perencanaan, umum, dan tata usaha desa. Perangkat desa selanjutnya adalah Kasih atau kepanjangannya Kepala Seksi yang bertugas mengelola bidang pelayanan dan pemerintahan. Dan perangkat desa yang terakhir adalah Kepala Dusun yang mengurus wilayah kecil dalam desa. Adapun lembaga-lembaga yang berada dalam desa tersebut yaitu satu, pertama adalah BPD atau kepanjangannya Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi dari BPD ini yaitu pertama, menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Sekali lagi, menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tiga, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi itu adalah fungsi dari BPD. Dan lembaga yang kedua adalah lembaga kemasyarakatan di desa yang terdiri dari seperti Karang Taruna, PKK yang sering diikuti ibu, RT RW, dan posyandu. Jadi itu adalah lembaga-lembaga yang yang ada di sebuah desa. Sudah mengerti sejauh ini dengan pemerintahan desa? Baik, kalau sudah dimengerti, dan untuk lebih memberikan pemahaman lagi kepada anak-anak kami, jadi Bapak akan memberikan tugas, kita akan membentuk kelompok sebanyak kurang lebih 3-4 orang setiap kelompok. Dan dari kelompok tersebut akan Bapak berikan sebuah tugas atau pertanyaan. Anak-anak kami akan membahasnya bersama-sama, mencari jawaban yang tepat, dan kemudian mempresentasikan di depan kelas. Jadi silakan bentuk kelompok, masing-masing satu kelompok paling banyak 4 orang. Silakan. Baik, kalau sudah dibentuk kelompok, yang menjadi tugas dari anak kami adalah dari setiap kelompok adalah satu, membuat struktur pemerintahan desa. Sekali lagi, membuat struktur pemerintahan desa mulai dari kepala desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga yang berada dalam desa tersebut. Jadi silakan dibuat, silakan didiskusikan dengan teman sesuai dengan yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai pemerintahan desa ini. Jadi silakan dibuat, nanti salah satu dari anak kami bisa mempresentasikan di depan kelas. Dan pertanyaan kedua, silakan dari perangkat desa yang sudah kami buat strukturnya, silakan buat apa saja tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa tersebut. Masing-masing perangkat desa atau pemerintahan desa tersebut. Silakan. Dari presentasi anak-anak kami semuanya benar. Walaupun ada sedikit-sedikit yang tadi yang sudah Bapak berikan pemahaman penjelasan yang kurang, dan selebihnya sangat luar biasa. Anak kami sudah cukup baik dalam mengerjakan tugas ini. Dan demikian untuk hari ini dulu mengenai
mengenai pemerintahan desa, dan kembali Bapak akan memberikan mengulas kembali dari materi ini, di mana kepemerintahan desa ini adalah sistem yang memungkinkan masyarakat mengatur urusan rumah tangga sendiri dan kerjasama antara kepala desa, perangkat desa dan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang benar dan sesuai aturan akan memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan ketertiban di desa tersebut. Jadi itu mengenai materi atau topik pembahasan kita pada hari ini. Dan sebagai PR dari anak-anak kami, silakan dibuat PR di rumah, yaitu membuat gambar atau struktur pemerintahan kecamatan. Jadi silakan dibuat di rumah, dicari tahu, ditanya apa saja yang mengenai struktur atau gambar pemerintahan kecamatan, tingkat kecamatan. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan salah satu pimpin kita dalam doa. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah lebih baiknya jika kita menyerahkan tubuh jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Salah satu pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Bapak akan mengecek kembali. Bapak akan mengecek kehadiran dari anak-anak kami semua. Silakan dengarkan namanya baik dengan baik. Sebagai pembelajaran kita pada hari ini, pada mata pelajaran PKN adalah mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan tulis. Dari topik yang sudah Bapak berikan tadi, Bapak mau bertanya kepada anak-anak kami, yaitu apa saja yang anak-anak kami tahu bentuk-bentuk negara atau bentuk-bentuk pemerintahan di sebuah negara. Sekali lagi, apa saja contoh, berikan contoh apa saja bentuk-bentuk pemerintahan setiap negara. Baik, betul jawaban anak-anak kami. Salah satu yang menjadi bentuk pemerintahan sebuah negara adalah republik yang dipimpin oleh presiden. Ada lagi untuk pemerintahan sebuah negara adalah monarki yang dipimpin oleh raja atau ratu yang dipimpin oleh keluarga dari kerajaan tersebut secara turun-temurun. Dan sistem pemerintahan sebuah negara lagi yaitu diktator yang dipimpin oleh pemimpin tunggal. Jadi dari contoh bentuk-bentuk pemerintahan sebuah negara tersebut, kira-kira negara Indonesia kita ini adalah termasuk dalam bentuk negara apa? Apakah negara kita ini sistem pemerintahannya monarki, raja atau ratu? Sistem negara kita, apakah negara kita ini sistem pemerintahannya republik yang dipimpin oleh presiden, atau diktator yang mana pemimpinnya adalah pemerintahannya adalah pemimpin tunggal? Kira-kira apa? Baik, betul. Negara kita ini atau Republik Indonesia kita ini adalah bentuk pemerintahan negara kita ini adalah republik yang dipimpin oleh
seorang presiden dan seorang wakil presiden. Republik Indonesia, atau sering kita dengar yang namanya atau lebih populer dengan nama sebutan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini adalah sebuah atau salah satu bentuk negara yang, sekali lagi Pak ulangi, NKRI ini adalah bentuk negara Indonesia yang berdaulat penuh dan memiliki pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya. Sekali lagi, NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang berdaulat penuh dan memiliki pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari NKRI ini adalah: 1. Memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayah Indonesia. Memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayah Indonesia. Kedua, satu undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketiga, satu kepala negara dan kepala pemerintahan yang kita kenal atau kita sebut yaitu presiden. Dan keempat, satu ideologi yaitu Pancasila. Paham sejauh ini mengenai negara Indonesia dan pemerintahnya, dan untuk lebih memberikan pemahaman kepada kami mengenai bentuk negara Indonesia ini dan sistem pemerintahnya, kita akan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Bapak akan memberikan tugas kelompok dan nantinya saya mempresentasikannya. Baik, setelah kami sudah menentukan kelompok dan yang menjadi pembahasan setiap kelompok yaitu: 1. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain. Jadi sudah Bapak berikan tadi contoh-contoh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ada tadi presiden, ada tadi kepala negaranya raja atau ratu. Jadi silakan nanti dibandingkan sistem pemerintahannya semampu anak-anak kami dulu. Yang kedua, mengapa Indonesia disebut negara kesatuan? Mengapa Indonesia disebut negara kesatuan? Dan ketiga, apa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial? Apa ciri-ciri pemerintahan sistem presidensial? Silakan dikerjakan. Dari presentasi yang sudah anak-anak kami berikan, semuanya benar. Dan walaupun tadi ada sedikit-sedikit yang masih di luar konteks atau lari dari pembahasan, tidak masalah. Dan dari pemahaman yang sudah anak-anak kami miliki, sudah memberikan yang terbaik dan sangat luar biasa. Silakan dulu berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya rasa ada lagi pertanyaan anak-anak kami. Baik, karena tidak ada lagi, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Dan kembali Bapak memberikan kesimpulan dari materi topik ini, di mana negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang dipimpin oleh satu orang presiden dan wakil presiden. Dan
NKRI ini adalah bentuk negara kita yang menyatukan seluruh wilayah dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam satu pemerintahan yang berdaulat, meskipun masyarakatnya beragam, tetapi Indonesia tetap satu bangsa, satu tanah air, atau yang sering kita kenal atau kita sebut Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu mengenai jadi itu adalah poin penting yang harus kita tanamkan atau kita pahami mengenai materi ini. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Dan menjadi tugas di rumah atau PR di rumah yaitu 1. Menuliskan 3 ciri-ciri negara kesatuan Indonesia. Sekali lagi, menuliskan 3 ciri-ciri negara kesatuan Indonesia. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Salah satu menutup kita adalah doa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Demikian pembelajaran kita. Selamat siang.